Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kara Bendas Tepu. Saya dari SMA Negeri Tetangga Selatan. Sebagai pembicara akan menyampaikan mosi pada hari ini mengenai sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dapat kita garis bawahi bahwa ekonomi biru atau blue economy yaitu dari World Bank sendiri menjelaskan bahwa adanya pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kehidupan, peningkatan lapangan kerja sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut. Untuk posisi Indonesia saat ini sudah mulai adanya perancangan pelaksanaan ekonomi biru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indonesia memang layak dan juga berpotensi besar dalam adanya ekonomi biru ini dikarenakan Indonesia memiliki 6,32 juta kilometer persegi luas wilayah perairan, 17.508 pulau, letak strategis geografis yang dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan maritim, peringkat kedua sektor perikanan terbesar setelah Tiongkok, kekayaan biota laut, serta banyaknya biota laut yang dapat memberikan nilai-nilai yang baik bagi Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Namun kita tidak dapat menutup mata bahwa saat ini Indonesia memang belum siap dari segi SDM-nya yang belum peduli akan adanya keindahan dari biota laut sendiri, kebersihan dari sampah, korupsi, serta masuknya kapal asing. Namun hal tersebut harus tetap diselaraskan dengan adanya pelaksanaan ekonomi biru untuk mengoptimalkan dari pemanfaatan dan juga hasil-hasil yang akan di Indonesia miliki dari pelaksanaan ekonomi biru tersendiri, yaitu keuntungan investasi sekiranya 15,5 triliun US dollar, potensi nilai tambah 30 triliun US dollar dari 2045, meningkatnya peluang kerja UMKM, nelayan dan juga sektor negara, serta adanya kesehatan lingkungan. Upaya pemaksimalan tersebut harus diselaraskan antara pemerintah dan juga warganya. Dari sektor pemerintah sendiri, Presiden Joko Widodo pada KTTA AIC menyatakan mendorong kerjasama ekonomi biru dengan memperhatikan prinsip berkelanjutan dan juga berkeadilan. Hasil pada KTTA AIC telah membuat kesepakatan untuk dapat mendorong realisasi ekonomi biru dengan baik. Sudah saatnya kita sebagai negara Indonesia untuk melaksanakan realisasinya, dan syukurnya bagi kami semua, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah membuat realisasi berupa peta perjalanan pemerintah mengenai ekonomi biru. Perluasan kawasan konservasi 30% untuk 2045 untuk menjaga ketersediaan sumber daya laut dan juga serapan karbon yang meningkat akan dampak baiknya bagi kesehatan lingkungan. Yang kedua, adanya KKP atau penangkapan ikan terakur berbasis kuota di 6 zona yang akan diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, adanya penetapan komoditas laut unggulan pada udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan juga ikan nila. Dilanjutkan dengan adanya pengembangan wilayah pesisir, adanya juga pengurangan sampah plastik di laut. Hal tersebut harus diselaraskan dengan adanya realisasi bagi warga sekitar untuk kita lebih memahami untuk kebutuhan negara kita saat ini. Kita harus berkorban dan juga harus lebih peduli kepada negara kita dalam pemanfaatan lingkungan tersebut, seperti kita dapat mengurangi penggunaan sampah terkhususnya pada sampah laut, dikarenakan masih adanya banyak sekali sampah-sampah di laut untuk Indonesia, sehingga Indonesia meningkatkan potensinya dalam penyumbangan sampah di laut sebanyak 187,2 juta ton yang membuat Indonesia pada peringkat kedua. Hal tersebut memang membuat Indonesia menjadi begitu terancam akannya pelaksanaan ekonomi biru tersebut. Dalam perancangan program, pemerintah harus diselaraskan dengan SDM. Tentunya pemerintah harus memberikan suatu pengarahan kepada sumber daya masyarakatnya mengenai pengelolaan ekonomi biru ini agar masyarakat lebih optimal dalam memanfaatkan pelaksanaan tersebut. Masyarakat juga harus diberikan suatu pengajaran dan juga suatu sanksi ataupun mengenai suatu permasalahan sampah dan juga hal-hal sederhana lainnya. Indonesia sendiri harus lebih aktif dalam melaksanakan ekonomi biru ini agar tepat terlaksana dan juga tepat hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga kita harus mengoptimalkan penggunaan tersebut. Dengan adanya pengoptimalan tersebut, tentunya Indonesia akan menjadi negara yang baik ke depannya dengan pemanfaatan ekonomi biru tersebut. Indonesia akan menjadi negara yang berkembang dan juga pemanfaatannya akan lebih baik jika memang pemanfaatannya dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah tersebut yang tidak korupsi dan juga mengoptimalkan pada pelayanan-pelayanan masyarakat lainnya. Hal tersebut tentunya akan terasa oleh masyarakat sekitar dan juga pemerintah yang akan melihat langsung kebahagiaan di mata masyarakat-masyarakatnya dari pengelolaan ekonomi biru tersebut.
Sekian pemaparan dari saya Karla Bendastepu, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.